Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang selanjutnya, sambutan pembina yayasan yang dalam hal ini akan dibawakan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita muliakan, Kiai Haji sing terkenal weh penak Gus Miftah, yang alhamdulillah sampeyan tak sebut Maulana Habibur Rahman mungkin orang ngerti balahan. Yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk rawuh di pesantren Subhanul Waton Tegalrejo. Kita doakan mugi-mugi Gus Miftah diparingi sehat, diparingi panjang umur, terus bersiar untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kita muliakan Kiai Haji Nasrul Arif, Kiai Haji Ahmad Izzuddin selaku pengasuh API Asri, juga seluruh asatid, asatidah, pengurus dan santri-santri kabeh sing tak tresnani. Alhamdulillah wa syukrulillah, salah satu takdir yang terindah yakni kita ditakdirkan menjadi warga NU. Alhamdulillah. Karena apa? Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi sing ngurusi anggotane wiwit sekon jeron wetengan. Sampeyan biyen nang kandutan 4 wulan ana ngapati mitoni mitung wulan, itu semua tradisi kita. Lahir ana brokohan tekan gede sampeyan diopeni NU nganti sesuk mati awak dhewe isih diabsen tiap malam Jumat, isih dikirim doa, isih diziarahi, diholi. Itulah organisasi sing ngopeni donya akhirate. Alhamdulillah. Maka hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena kalian semua di pesantren dididik menjadi kader-kader NU yang siap memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, memperjuangkan Islam yang ramah, Islam yang merahmati seluruh alam. Allahumma amin. Maka nanti kita akan mendapatkan motivasi taujihat dari beliau Gus Miftah. Sampeyan cermati, sampeyan ikuti dan tiru. Karena jarang kiai-kiai viral seperti ini. Santri mulai sekarang sampean harus mulai pandai bikin narasi sing kepenak kaya Gus Miftah iki lho. Bikin puisi bucin. Iki angel. Aku nang pondok ora ono ngilmune ilmu bucin itu. Lah, ini penting karena itu menjadi media dakwah kita.
Hari ini dakwah di kalangan milenial, dakwah sosial media, dan beliaulah yang dikaruniai Allah keahlian di situ. Maka sampean kudu sinau bareng-bareng agar nanti bisa menjadi budak-budak cinta. Wah. Terima kasih, matur nuwun Gus Miftah. Saya tidak akan memperpanjang lebarkan kata, waktu sudah sore. Semoga acara sore hari ini membawa manfaat, membawa maslahat, berkah fid dini wad dunya hatal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang terakhir, Mau'idotul Hasanah dan doa penutup, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Namun sebelum itu, kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus Gus Yusuf, Gus Nas, Gus Izzuddin, soho Dewan Asatidz yang sangat-sangat saya muliakan. Anak-anak sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Subhanul Waton yang berbahagia. Beli duren dari Ngayuk Jogarta, ada ustadz keren datang ke Tegalrejo. Ke Ngayuk Jogarta beli duku, hei santri Tegalrejo, I love you. Dalam sebuah hadis disebutkan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Ada mahbub, ada muhib. Ada mencintai, ada dicintai. Saya datang karena cinta dan Anda menerima karena cinta. Maka cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, betapa ruhul ikhlas di dalam belajar itu harus bersumber kepada apa yang namanya mahabbah atau cinta. Karena dengan cinta sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak pasti bisa menjadi pasti. Maka kemudian orang mengatakan cinta itu buta. Tapi kamu ingat, walaupun cinta itu buta,
cinta masih bisa membedakan mana gadis mana janda. Seorang imam besar sebagai imam yang banyak pendapat dan kaulnya dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita, namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan seorang Syafi'i menjadi orang besar itu berangkat dari rasa cinta dan mahabbah. Satu ketika beliau pernah di dalam belajar mengalami stagnan pemikiran. Beliau mandek, bahkan kesulitan di dalam menghafal. Maka beliau sowan kepada seorang kiai besar namanya Kiai Waqi. Beliau sowan, kemudian beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya Syafi'i sambat kepada seorang kiai namanya Kiai Waqi. Perihal apa? Su'a hifdzi. Kenapa saya menjadi orang yang susah untuk menghafal? Imam Syafi'i pernah mengalami fase itu. Orang sekali berbeliau pernah setak, mandek, susah menghafal. Inilah kadang-kadang di pondok itu kan diwajibkan untuk mengingat dan menghafal. Dan saya baru tahu, Gus, orang itu kalau jatuh cinta kemudian susah move on gara-gara ini. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Iya, move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dilakukan hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Tambah materi melupakan harusnya ya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Dalil kita banyak Gus Yusuf, tapi dalil move on banyak saya. Jadi pernah Imam Syafi'i mengalami satu fase bagaimana kemudian dia susah menghafal. Kemudian dilanjutkan syair itu, wa arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena menurut Kiai Waqi, kenapa kita menjadi orang yang susah untuk menghafal? Karena adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, santri itu maksiatnya ada dua. Ada maksiat yang sifatnya jahar, ada maksiat yang sifatnya sir. Jahar dan sir. Maksiat yang sifatnya jahar, yang kecil-kecil saja yang kita lihat. Penyakit seperti nggosop, memakai barang orang tanpa izin, ya kan? Itu bagian dari maksiat jahar yang sering kita lakukan. Santrinya Gus Miftah itu lucu lagi. Kalau yang digosop itu sandal masih nalar lah, sempak loh digosop gitu kan. Apa nggak aneh kalau yang digosop ukurannya XL, yang gosop ukurannya M itu kan? Menggunakan barang orang lain tanpa izin, ini bagian dari kemaksiatan. Makanya dulu kalau ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, itu karena berangkat dari bapaknya yang namanya Mubarak, orang yang sangat hati-hati ketika menggunakan barang orang lain. Kalau kita baca dalam sejarah, Mubarak itu orangnya pintar, jujur tapi nganggur. Jujur, pintar, nganggur. Akhirnya dia mencari pekerjaan, ketemu dengan juragan anggur. Itu adik-adik santri putri, kalau ada apel ada anggur, kamu pilih mana?
Anggur, kamu salah. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi seharusnya santri putri lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Maka santri putri jangan lupa bahagia. Kalau lupa sini aku bahagiain. Si Kiai Usman kulaan nih, kulaan nih. Sangel, angel. Akhirnya singkat cerita si Mubarok ketemu dengan seorang juragan anggur melamar pekerjaan. Pak, kula nganggur pengen nyambut damel. Singkat cerita Mubarok dikasih pekerjaan sebagai penunggu kebun anggur. Setelah sekian lama menunggu kebun anggur, sang juragan datang. Mas Mubarok, tolong carikan saya anggur yang manis rasanya. Dicari ke sana kemari, nggak dapat. Sampai akhirnya dia memetik buah anggur diberikan kepada sang majikan. Begitu dimakan, ternyata rasanya asam dan pahit. Asam dan pahit. Sama. Saya tadi minum kopi, kopinya pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Saya itu kebiasaan, Kiai. Kalau saya dikasih kopi begitu panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Begitu dimakan sama majikannya kaget loh, kok asemnya, anggurnya kok asem. Akhirnya sang majikan bilang sama Mubarok, Mubarok, kamu kerja di sini bertahun-tahun. Masa kamu gak bisa membedakan mana anggur yang manis dan anggur yang asem? Apa jawaban Mubarok? Mohon maaf juragan, Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip dan makan anggur. Coba, sekian tahun dia kerja di kebun anggur, tidak bisa memilih mana anggur yang manis, mana anggur yang asem. Kenapa? Karena dia merasa tugasnya adalah untuk menjaga, bukan untuk icip-icip. Kalau santri sekarang beda, Kiai. Saya bilang sama anak-anak santri, tolong dapurnya dibersihkan. Mafhumnya adalah barang-barang yang kotor, piring dicuci, gelas dicuci. Begitu saya masuk dapur, yang bersih apa? Makanannya gitu loh. Sampai akhirnya kemudian apa? Sang majikan tertarik dengan akhlaknya si Mubarok. Kemudian dia dinikahkan dengan anaknya sang juragan. Hasil dari pernikahan tersebut melahirkan seorang ulama al-alim al-alamah. Namanya siapa? Abdullah bin Mubarok. Kenapa? Karena berangkat dari Mubarok yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ini maksiat jahar. Kemudian yang kedua maksiat sir, yang berkaitan dengan hati. Anak-anak ya, saya itu termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari guru, dari tabarukan. Di tempatnya Gus Yusuf saya pernah menyampaikan betapa dulu guru-guru saya tidak ngajar saya kitab secara langsung, tetapi saya diajarkan untuk tabarukan ngalap berkah. Ternyata kunci dari keberkahan itu adalah nyambungnya hati antara murid dengan guru. Salah satu maksiat sir seorang murid kepada guru itu adalah adanya dzon kepada guru. Gak usah ngomong suudzon, dzon saja seorang murid kepada guru itu gak boleh. Maka dulu para sahabat ketika mau belajar dia mengeluarkan sekian hartanya untuk bersedekah. Ketika ditanya, kenapa setiap kali kamu mau belajar kamu sedekah? Apa niat kamu? Saya bersedekah dengan niat mudah-mudahan Allah menutupi aib-aib guru saya dari mata saya.
Di era kekinian begitu gampang orang mencari aibnya guru. Dicari-cari. Saya memfatwakan kepada santri-santri saya dan jamaah di pondok. Kalau ada guru siapapun, kiai, ustadz, dai, mubaligh yang tidak suka dengan personality saya, tidak suka dengan pribadi saya, santri nggak boleh mencaci guru-guru itu. Kamu bukan kiai, ini wilayahnya kiai, domainnya domain kiai. Anda tidak perlu ikut campur dengan urusan kiai. Maka saya ingat betul ketika pertama kali saya ditimbali Maulana Habib Lutfi bin Yahya untuk masuk kamar beliau, kamar pribadi beliau tahun 2000 sekian, Le Reneo. Saya masuk ke kamar beliau, beliau duduk di kursi, kemudian saya pijat kakinya, beliau dawuh begini, Le, ojo kaget. Yen hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Maka sejak saat itu saya nggak pernah punya rasa dendam, punya rasa marah, punya kebencian di dalam hati kepada siapapun yang berselisih pendapat dengan saya, ataupun yang membuli, mencaci maki saya dari persoalan apapun, persoalan nasab, persoalan nasib, persoalan nisab, saya nggak ada urusan. Karena kan sebenarnya yang ramai itu bukan karena masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Gitu kan. Gitu kan. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah itu loh. Saya nggak ada urusan, nggak boleh. Saya saja yang dicaci. Kalau Gus Yusuf tahu betul lah keadaannya mungkin, saya nggak pernah marah. Bahkan setiap malam saya itu selalu berdoa 4 hal. Yang pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Yang ketiga, ya Allah ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Dan yang keempat, ya Allah ya Rabb ampunilah semua dosa orang yang membenci dan membuli saya. Kalau kita berdoa minta ampun karena dosa kita, biasa. Minta ampun karena dosa orang tua kita, biasa. Minta ampun kepada dosa orang yang mencintai kita, biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita mampu mendoakan orang yang membenci kita. Saya nggak pernah marah. Dan santri, dengan musuh saja kita nggak boleh benci, apalagi ketika punya zon, punya prasangka kepada guru kita, nggak boleh. Itulah yang menghambat karir kita, itulah yang menghambat derajat kita. Makanya posisi kita nggak naik-naik. Kenapa? Karena masih adanya zon kepada guru-guru, dan bagi saya itu adalah maksiatnya seorang santri. Makanya saya itu terbiasa mau dibully seperti apapun, mafi muskilah, never mind. Kalau bahasanya santri Subhanul Waton, no what, ora popo, fine. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow. Jadi ya, kalau kamu pengen menjadi orang besar, hindari 2 kemaksiatan tadi itu. Maksiat jahar dan maksiat yang sir kepada guru-guru kamu. Bila perlu kamu setiap habis sholat berdoa, ya Allah ya Rabb jangan pernah engkau bukakan aib guruku di mataku. Tutuplah aib guruku di mataku. Maka akan ada keberkahan, rasa cinta itu akan semakin mendalam. Sekarang kadang-kadang kita malah bangga itu loh, menyimpan aibnya guru. Wah, aku ngerti bosoke. Wah. Kok bangga? Bagaimana kemudian Allah akan memberikan nur dan cahayanya kepada kita? Maka kemudian di syair itu dilanjutkan, fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Kiai Waqi mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhdalil asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ilmu itu bercahaya, menjadi perhiasan. Makanya bahasanya apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Menjadi perhiasan. Makanya mbak-mbaknya, kamu akan kelihatan cantik dengan ilmu. Cantik karena ilmu lebih sahdu dibandingkan cantik karena gincu. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Loh kan kadang-kadang ada Pak Usman,
Santri wayu, tapi nggak ketok ayu. Kenapa? Mergo pekok gitu loh. Diajak ngomong nggak nyambung gitu. Dari mana dek? Dari belakang. Mau kemana dek? Mau ke depan. Nah, itu. Rumahmu di mana? Nggak di bawah lah gitu. Ya, fa akhbarani bi anal ilma nurun. Kiai Waqi memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yudalil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau pengen jadi besar ya harus hindari kemaksiatan itu. Hindarkan perilaku-perilaku kita dari maksiat. Tanamkan rasa mahabbah di dalam hatimu, ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para masyayikh-masyayikh kita. Makanya saya itu dengan kiai-kiai sepuh mesti dekat. Dimanapun seluruh Indonesia, kalau ada kiai sepuh pasti saya dekat. Karena dulu Mbah Yusuf Yasin Blitar, ketika saya usia 5 tahun, saya sowan kepada beliau dengan abah saya, turun dari panggung, Mbah Yasin itu pegang kepala saya begini. Pak Mur, manggil bapak saya. Anakmu besok cangkeme dadi. Mbah Yasin ini yang bilang, saya masih ingat. Tapi, ini ada tapinya. Angin tapi beliau bilang, kiai-kiai sepuh besok itu sama anakmu seneng. Tapi banyak kiai muda yang nggak seneng. Dan ternyata sekarang terbukti. Itu call-nya Mbah Yasin tahun 87. Usia saya 86, 87. Ketika saya sowan ke sana. Dan ternyata nyambung dengan dawuhnya Mbah Dim, Gus. Mbah Dim Kendal itu kullayaum nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya banyak dikirimi foto sama Gus Alam putra beliau, Mbah Dim mirsani YouTube saya. Satu ketika Mbah Dim itu sakit, sudah 13 hari, sampai disowani Cak Imin masih dalam kamarnya beliau. Sampai hari ke-13 beliau belum sembuh. Ketika beliau mirsani YouTube saya, bunyai dawuh ke Gus Alam, mbok teleponno Gus Miftah, kon tindak mrene, sapa ngerti dadi obate bapak. Gus Alam WA saya, Gus kula Alamuddin saking Kendal, napa pareng telepon. Akhirnya saya telepon. Wonten dawuh Gus, Gus Alam nangis. Loh, kok jenengan nangis wonten napa? Ibu dawuh, abah niku pun sakit 13 hari. Mboten kersa teng rumah sakit, nggak mau diinfus, nggak makan, nggak minum sama sekali. Badannya panas 40 derajat. Mbok jenengan tindak mriki, siapa tahu jadi obat untuk abah. Loh, lah hubungan kula kalih niku napa? Abah itu tiap hari mirsani YouTube panjenengan. Sampai-sampai ketika diganti channel, ganti YouTube-nya Gus Bahak, beliau bilang, "Ojo, lah kaya Gus Bahak aku wis iso." Lah kaya Gus Bahak aku wis iso, lah kaya Gus Miftah aku ora iso. Sangel kayak niku. Akhirnya tanpa pikir panjang Gus Yusuf, saya telepon teman-teman Patwal, ayo mangkat ke Kendal, sowan Mbah Dim. Akhirnya saya sowan ke sana, beliau di kamar diaturi sama Gus Alam. Bah, Gus Miftah badhe sowan. Miftah sapa? Miftah YouTube. Yang sudah 13 hari beliau di dalam kamar, akhirnya kerso miyos keluar dari kamar, duduk di ruang tamu nunggu kedatangan saya. Saya sampai sana, beliau dipegangi 4 orang lebih, semuanya minta dipijit dari pundak, kaki, tangan. Begitu saya sungkem saya nangis Gus, panasnya subhanallah, panas betul badan beliau. Saya pijit beliau, nangis air mata saya. Ketika menjelang maghrib pas saya puasa Dawud, ibu dawuh, Gus Miftah bukorin. Oh nggih ibu. Akhirnya saya buka puasa, saya matur. Saya mau buka puasa syaratnya setunggal, Abah Dim kedah dahar. Kalau Abah Dim kerso dahar minimal ngunjuk, saya akan buka puasa. Akhirnya Mbah Dim ngendikan nopo? Aku pengen ngombe banyu degan kaya Gus Miftah.
Sekarang kiai-kiai kalau pengajian semuanya mintanya degan. Niku wasilai Gus Miftah gitu. Akhirnya Mbah Dem ngunjuk, saya makan, Mbah Dem ngunjuk. Maghrib saya sholat maghrib di kamar beliau. Begitu jam 7 saya keluar, saya pegangi kembali, beliau mijitin sama teman-teman yang lain. Subhanallah, berangsur turun Gus. Dari 40 panasnya menjadi 37. Adem. Akhirnya beliau kersa dahar es buah. 7:30 sembuh. Mulai beliau cerita tentang ngajinya beliau kepada Mbah Fadoli Senori, ngaji kitab Ihya. Merangkai satu kalimat ke kalimat berikutnya itu lebih dari 10 menit. Jadi beliau ngendikan begini, zaman aku mbiyen ngaji ngene Mbah Fadoli kuwi, itu ngulangi sampai lebih dari 10 kali. Beliau mencoba merangkai kembali kalimat-kalimat di dalam pikiran beliau. Jam 8 sembuh total. Saya akhirnya pamit. Simbah sampun mari, kula mantuk. Lah cerita ini didengar sama Mbah Yaidin sakderenge sedo, ploso. Le, kowe rene yo, Mbah Din tuh sayang banget sama saya. Le rene yo, aku kangen. Akhirnya saya sowan Mbah Yaidin ke Ploso. Itu seminggu atau 2 minggu sebelum beliau kena Covid kemudian berpulang. Kowe tak kei sarung le. Kowe milih sarung sing anyar apa sarungku sing lawas? Saya matur sama Mbah Yaidin. Sing biasa Abah agem mawon kagem kula. Saya dikasih sarung yang beliau biasa pakai. Beliau tak kei tapi ono syaratnya. Syaratnya apa Bah? Jarene kowe bar nambani Mbah Dim, critakno ning aku. Subhanallah. Lah, pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Bukan karena saya terkenal, enggak. Dari dulu sebelum saya terkenal, saya sudah biasa sowan mahabbah kepada guru-guru kita. Makanya kalau tadi kemudian saya sampaikan maksiat sir itu adalah ketika kita punya zon, jangankan suudzon, zon saja nggak boleh. Ini yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Sampai puncaknya Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah nitip salam kepada Imam Syafi'i muridnya. Kenapa? Karena Syafi'i mencintai Imam Malik dan Imam Malik mencintai muridnya namanya Syafi'i. Ketika Imam Malik tertidur, dia mimpi didatangi oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wa Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i. Tolong sampaikan salamku Rasulullah kepada Syafi'i. Coba, guru sampai dititipi salam untuk muridnya. Begitu Syafi'i terbangun, mohon maaf, begitu Imam Malik terbangun dia kaget. Muridku Syafi'i kok ampuh men, nganti Rasulullah nitip salam karo Syafi'i. Akhirnya dia memanggil santri senior untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Syafi'i. Pak Kiai Syafi'i nyuwun sewu kawula dipun utus kalian ke Imam Malik. Kawula ngaturaken dumateng panjenengan bilih wau dalu ke Imam Malik mimpi kepanggih Rasulullah. Napa pesene? Rasulullah menitipkan salam kepada panjenengan. Masya Allah. Begitu bahagianya Imam Syafi'i mendengar berita ini. Tahadus bin ni'mah. Dia mencari baju dan jubahnya yang paling bagus diberikan kepada muridnya Imam Malik. Ternyata nggak ada satu jubah pun yang bagus di lemarinya. Satu-satunya yang bagus yang dia pakai. Apa yang dilakukan? Jubahnya dicopot diberikan kepada santrinya Imam Malik. Iki. Karena Imam Syafi'i tahu, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dapat penghormatan, hormati yang lebih. Dikasih jubahnya. Pulang dia dengan membawa jubahnya Imam Syafi'i dengan tertawa, tersenyum bahagia. Sampai pondoknya Imam Malik ditanya, "Nak, kenapa kamu tersenyum bahagia?" "Saya dikasih hadiah sama Imam Syafi'i jubahnya Imam Syafi'i yang biasa dia pakai." Apa kata Imam Malik? "Boleh nggak saya pinjam jubahnya?" Coba, boleh nggak saya pinjam jubahnya? Santrinya tanya, "For what? Untuk apa Kiai?" Apa kata Imam Malik? "Saya pinjam jubahnya. Jubahnya Imam Syafi'i akan saya cuci dan air cucian dari jubahnya Syafi'i akan saya minum." Ini Syafi'i bukan main-main. Sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Ini apa yang terkandung message-nya? Tabaruk, ngalap berkah. Makanya ketika orang-orang Wahabi itu nggak percaya dengan tabarukan, Anda salah. Imam Malik saja mencontohkan.
Maka dulu saya protes ketika ada Ustadz Wahabi yang mengatakan berkah dari kiai itu nggak ada. Waktu itu saya marah betul karena apa? Yang dijadikan contoh videonya Mbah Maimun ketika beliau berdiri kemudian air minumnya diperebutkan oleh para santri. Dia mengatakan ini tidak ada tuntunannya. Ini Imam Malik mencontohkan betapa Imam Malik mencintai Syafi'i dan Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, kitab Al-Muwatta, kitab gurunya, Imam Malik datang secara sembunyi-sembunyi, khawatir ketika dia datang secara langsung mengganggu fokus dan konsentrasinya Imam Syafi'i. Dia mendengarkan pengajian Muwatta Imam Syafi'i dari balik tembok Masjid Nabawi. Ketika mendengarkan pengajian dari Syafi'i, dia menuliskan khot di tembok Masjid Nabawi. Apa tulisannya? Man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Begitu keluar, Imam Malik sudah pergi. Imam Syafi'i melihat tulisan khot di tembok dan dia tahu bahwa itu adalah tulisan dan khotnya Imam Malik. Begitu dia baca, tersenyum, man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Kemudian dia menuliskan kalimat di bawahnya, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Itu cinta, murid kepada guru. Jadi hari ini kalau kamu belajar nggak pinter-pinter, ngapal ke raiso-iso, mungkin hatimu ki bosok tak kandani itu loh. Ayo.